Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Hidayatullah, NIM 2105111024. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek saya untuk sistem paralel dan terdistribusi. Di sini saya membuat proyek yang berjudul pengurutan paralel metode quicksort menggunakan OpenMP. Latar belakang pengurutan adalah operasi dasar dalam ilmu komputer dengan aplikasi luas seperti dalam database dan algoritma pencarian. Efisiensi pengurutan penting karena mempengaruhi performa banyak algoritma. Dalam pengolahan data besar, pengurutan menjadi bottleneck karena kompleksitas meningkat dengan ukuran dataset. Oleh karena itu, metode pengurutan yang lebih cepat dan efisien sangat dibutuhkan. Paralelisasi dengan OpenMP menawarkan solusi untuk meningkatkan efisiensi pengurutan dengan memanfaatkan prosesor multicore modern. Pendahuluan, pengurutan tradisional secara serial tidak efisien untuk dataset besar. Dengan prosesor multicore dan API seperti OpenMP, pengurutan dapat dilakukan secara paralel, membagi pekerjaan menjadi beberapa bagian yang dikerjakan simultan. OpenMP memungkinkan pengembangan aplikasi paralel dengan pragma sederhana. Model fork join dalam OpenMP memaksimalkan sumber daya CPU dan mengurangi waktu eksekusi. Terutama untuk dataset besar, penelitian ini bertujuan mengembangkan dan mengimplementasikan algoritma pengurutan paralel dengan OpenMP dan mengevaluasi performanya dibandingkan pengurutan serial. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan algoritma pengurutan paralel dengan OpenMP, mengevaluasi performa pengurutan paralel dibandingkan pengurutan serial, mengidentifikasi dan mengatasi tantangan dalam implementasi pengurutan paralel. Sini komponen sistemnya. Yang pertama, inisialisasi dataset. Jadi dataset di sini kita buat dataset acak, jadi tidak ada dataset dari Kaggle atau dari platform lain. Ini hanya random dataset aja. Fungsinya menghasilkan dataset acak dengan ukuran yang ditentukan. Deskripsi dataset terdiri dari elemen-elemen integer yang dihasilkan secara acak. Ukuran dataset dapat divariasikan untuk menguji performa sistem dengan berbagai skala data. Yang kedua, pengurutan serial. Sini fungsinya mengurutkan dataset secara serial. Deskripsi menggunakan algoritma pengurutan standar seperti quicksort atau mergesort yang diterapkan secara serial, berfungsi sebagai baseline untuk membandingkan performa dengan versi paralel. Pengurutan paralel, fungsi mengurutkan dataset secara paralel menggunakan OpenMP. Deskripsi dataset dibagi menjadi beberapa bagian, masing-masing diurutkan secara paralel oleh thread yang berbeda. Hasil pengurutan dari setiap bagian kemudian digabungkan menjadi satu dataset yang terurut. Sini penggabungan hasil paralel. Fungsi menggabungkan hasil pengurutan dari beberapa thread. Deskripsi menggunakan algoritma merging untuk menggabungkan beberapa subarray yang telah diurutkan oleh thread paralel menjadi satu array yang terurut secara keseluruhan. Yang kelima, pengurutan waktu eksekusi. Fungsi mengukur waktu eksekusi untuk pengurutan serial dan paralel. Deskripsi menggunakan high resolution clock untuk mencatat waktu mulai dan selesai dari proses pengurutan. Kemudian menghitung durasi eksekusi. Hasil ini digunakan untuk membandingkan efisiensi antara pengurutan serial dan paralel. Antarmukanya itu memberikan antarmuka untuk menjalankan dan menguji sistem. Menyediakan pilihan untuk menjalankan. Di sini saya tidak ya, karena kita mengubahnya langsung dari program. Jadi buat ini flowchartnya, ini yang serial, ini yang paralel. Kita singkat saja. Flowchartnya seperti ini. Jadi pertama mulai, terus inisialisasi variabel size. Di sini buat vektor data dengan ukuran size, generate data acak dalam vektor data, mulai timer, panggil serial short, stop timer, hitung durasi waktu, kemudian tampilkan waktu eksekusi ke layar, selesai.
Terus yang paralelnya mulai inisialisasi variable size, kemudian inisialisasi variable numThreads. Sini nilainya 4. Kemudian buat vektor data dan ukuran size, generate data acak dalam vektor data, mulai timer, parallel sort menggunakan OpenMP, tentukan ukuran subarray. Kemudian bagi data ke dalam subarray sesuai dengan jumlah thread, urutkan setiap subarray secara paralel menggunakan pragma OMP paralel. Kemudian gabungkan subarray yang telah terurut, stop timer, hitung durasi waktu, kemudian tampilkan waktu eksekusi ke layar, selesai. Di sini kodenya, di sini bagian package, kemudian di sini fungsi dari quickshot-nya. Kemudian di sini adalah main, fungsi mainnya. Ini ada bagian inisialisasi, kemudian generate data, dan lain-lain. Kemudian di sini yang paralelnya. Nah, di sini quickshot-nya itu lebih panjang karena di sini kita membagi data itu menjadi beberapa bagian sesuai dengan thread-nya. Di sini thread-nya ada 4 ya. Itu di sini algoritmanya. Kemudian di sini di bagian main-nya yang berubah adalah di sini ada penambahan thread. Kemudian di sini ada algoritma OMP juga. Terus selain itu sama ya. Nah, di sini pengujiannya itu kita hanya size-nya saja. Jadi size array-nya itu akan mengenerate berapa data. Di sini ada 1 juta, 10 juta, 50 juta. Di paralel juga sama, serial dan paralel sama. Kemudian di sini hasilnya itu ada perbedaan waktu yang lumayan signifikan. Di sini quickshot yang non paralel 0,5 detik sekian. Nah, di sini untuk quickshot yang 10 juta, ini yang 1 juta ya. Ini untuk yang paralelnya dia dapat 0,33 detik. Yang lain juga yang 10 juta. Di sini yang non paralel waktunya 6 detik sekian. Kemudian yang paralelnya dia dapat 3,7 detik. Yang 50 juta juga sama. Yang non paralelnya 33,5 detik. Kemudian yang 50 juta yang paralelnya itu sekitar 20 detik. Jadi perbedaannya lumayan jauh ya. Nah, di sini analisis pengujiannya. Di sini kita menggunakan parameter speed up. Nah, speed up ini rumusnya untuk menghitungnya itu waktu paralel dibagi waktu non paralel. Maksudnya waktu paralel dan waktu serial, waktu yang dibutuhkan paralel untuk eksekusi, terus waktu eksekusi non paralel juga. Di sini yang 10 juta jadinya 1,567, kemudian yang speed up jadi 1,652, terus yang 50 juta jadi 1,652. Di sini speed up-nya ini jika lebih dari 1 berarti speed up-nya bagus. Positif. Kalau speed up-nya itu kurang dari 1 berarti malah non paralel itu lebih cepat dibanding paralel gitu. Ini indikatornya. Sini kesimpulannya, efisiensi algoritma quickshot paralel menunjukkan peningkatan performa yang signifikan dibandingkan dengan algoritma quickshot non paralel, khususnya pada array berukuran besar. Ini menunjukkan efektivitas penggunaan pemrograman paralel dengan OpenMP dalam mengoptimalkan waktu eksekusi. Pemanfaatan sumber daya. Penggunaan OpenMP memungkinkan pemanfaatan sumber daya prosesor secara lebih efisien, memanfaatkan kemampuan multicore untuk mempercepat proses pengurutan data.
Ketiga, akurasi hasil. Kedua algoritma menghasilkan urutan data yang benar dan konsisten, menunjukkan bahwa penerapan paralelisme tidak mempengaruhi keakuratan hasil. Sini saya akan mensimulasikan ya. Kita coba yang 1 juta aja karena biar tidak lama. Sini saya menggunakan Ubuntu WSL atau Windows sub Linux. Ini penggunaan RAM-nya tersisa sekitar 2 ya. Jadi pengaruh juga RAM-nya karena datanya banyak, dan nanti ini yang non paralel dulu. Nah, di sini dapat 0,38. Kemudian yang non paralel. Nah, ini kenapa berbeda-beda? Karena pertama penggunaan RAM-nya, semakin RAM-nya yang tersisa itu semakin banyak, ini semakin bagus karena prosesnya akan lebih cepat, dan ini ada aplikasi beberapa yang digunakan seperti aplikasi OBS sama tadi terminal untuk Google Chrome ini. Jadi yang terpakai itu banyak, hampir 66%. Di sini saya laptopnya sekitar 8 GB dan yang tersedia itu realnya 6,94 GB. Nah, untuk yang 10 juta mungkin 10 juta aja ya, karena 50 juta tuh lumayan lama gitu. Nah, di sini dapat 4 detik. Coba kita ulang. Untuk yang 10 juta 4 detik. Untuk yang paralelnya 4,1. Nah, ini lebih cepat sedikit ya. Untuk yang 50 juta juga sama. Mungkin seperti itu presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.